Libur yang terjepit di tengah hari kerja, bagaimana situasi lalu lintas di ibu kota dan juga di beberapa kota besar di Indonesia. Kita segera bergabung dengan NTMC bersama dengan Brigadir Afi Olivia. Selamat pagi Brigadir Afi, bagaimana pantauan lalu lintas NTMC pagi ini? Ya, Ralf dan Maria, selamat pagi pemirsa. Kembali kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas. Kali ini akan diinformasikan secara langsung oleh rekan-rekan saya yang berada di lapangan. Yang pertama kita awali dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bribda Ingrid akan menginformasikan secara langsung untuk Anda. Silakan Ingrid. Ya pemirsa, kepadatan arus di traffic light Kalibata ini sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi. Meski kepadatan dan volume arus kendaraan tidak sepadat hari biasanya pada Senin pagi ini, namun terlihat dominasi arus yaitu yang akan mengarah ke Pancoran, Tebet maupun Kuningan. Kemudian untuk sementara kondisi lalu lintas dari ruas Jalan Pasar Minggu tampak padat baik selepas maupun menjelang traffic light, dikarenakan memang tingginya volume kendaraan yang melintas pagi hari, juga adanya penumpukan arus yaitu kendaraan-kendaraan dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pancoran. Untuk itu petugas secara situasional melakukan rekayasa lalu lintas yaitu dengan cara melakukan penarikan arus di traffic light Pancoran juga traffic light Kalibata ini. Dan petugas memprioritaskan kendaraan dari arah Pasar Minggu dan Kalibata melalui Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan maupun Tebet. Untuk itu sementara mengabaikan fungsi traffic light serta mengoptimalkan giat pengaturan sebagai upaya menghindari kemacetan panjang di kawasan ini. Sedangkan untuk arus dari arah Pancoran maupun Kalibata yang akan mengarah ke Pasar Minggu masih terlihat relatif lancar, dan arus yang akan mengarah ke Kalibata baik dari arah Pasar Minggu maupun Pancoran juga masih kondusif dan tidak terdapat hambatan. Dan pemirsa, kami informasikan juga mengenai penggalian pipa PDAM beberapa saat lalu yang masih berlangsung di ruas Jalan Pasar Minggu arah Pancoran, tepatnya di depan Komplek POM AD. Hingga saat ini juga masih berlangsung dan proyek pengerjaan tersebut memakan lajur paling kiri sehingga terjadi penyempitan jalur pada ruas jalan tersebut sejauh 50 meter. Dan untuk itu diingatkan bagi Anda para pengendara harap tetap bersabar dan berhati-hati. Dan pemirsa, diskresi kepolisian merupakan kewenangan petugas dalam mengambil keputusan selama pelaksanaan tugas di lapangan untuk mengatasi kemacetan di jalan. Maka diharapkan bagi Anda para pengendara selain menaati peraturan yang ada juga mematuhi arahan maupun petunjuk yang diberikan oleh petugas kami di lapangan. Sementara dengan informasi dapat kami sampaikan dari kawasan Kalibata, kembali ke Brigadir Afi. Silakan. Baik, terima kasih Ingrid atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya, informasi pelayanan masyarakat di wilayah hukum Polres Oku, Polda Sumatera Selatan akan diinformasikan secara langsung oleh Bribda Mona, petugas RTMC Palembang. Silakan Mona. Ya, selamat pagi. Terima kasih Brigadir Afi dan selamat pagi pemirsa. Saat ini pasca terbakarnya Polres Ogan Komering Ulu Kamis kemarin, mulai pagi ini kami telah mendirikan tenda darurat untuk pos pelayanan sementara. Pelayanan Samsat masih tetap dilaksanakan di Samsat Batu Raja. Sedangkan pelayanan darurat di Polres Ogan Komering Ulu seperti pelayanan pengaduan SPKT, pembuatan sidik jari ataupun surat keterangan catatan kepolisian. Pelayanan pengaduan seperti laporan kehilangan atau tindak kriminal dan pengaduan lainnya untuk Satuan Kerja Satreskrim, Satintelkam, Satsabara maupun Kapolres juga berada di dalam tenda darurat. Pemirsa, kami tetap melaksanakan penerimaan Brigadir Polri tahun 2013 meskipun dalam keadaan darurat. Dan bagi Anda, masyarakat Kota Batu Raja dan sekitarnya yang ingin melakukan pengaduan kecelakaan lalu lintas, Anda sudah bisa datang ke Polres Ogan Komering Ulu. Dan bila Anda ingin ingin melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 0813 533 08133. Kami ulangi, Anda bisa menghubungi nomor telepon di 0813 533 08133. Dan pemirsa, dapat terlihat di belakang saya antrian masyarakat yang akan memperpanjang SIM, dimulai dari antrian pengisian formulir, penyerahan persyaratan, pembayaran bank, dan proses lainnya. Pemirsa, kami tetap melayani Anda meskipun dalam keadaan darurat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polres Ogan Komering Ulu, Batu Raja, Sumatera Selatan. Kembali ke NTMC Polri.
Ya, terima kasih Bribda Mona atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali ya pemirsa. Jaga selalu sopan santun dalam berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dari NTMC Polri kembali ke rekan-rekan di studio. Brigadir Afi, terima kasih untuk informasinya. Dan kalau kita lihat dari pantauan-pantauan beberapa tempat tadi terlihat nggak banyak tuh yang libur hari ini. Tetap masih semangat, rajin untuk Semangat, bekerja. oke, harinya kejepit, semangatnya tetap melejit. Ya, jangan lupa liburnya hanya besok, bukan hari ini. Oke, kita berlanjut ke informasi soal tadi sudah disampaikan di media online kita soal sudah agak berdamainya polisi dan juga TNI ya. Ini berlanjut terkait dengan penyerangan markas Polres Ogan Komering Ulu oleh puluhan oknum anggota Batalion Armet 1576 Tarik Martapura di Sumatera Selatan pekan lalu dinilai sebagai bentuk arogansi dari kedua institusi. Iya, tindakan polisi yang gampang menembak pelanggar lalu lintas yang berbalas tindakan anarki dengan membakar Mapolres ini menggambarkan buruknya hubungan antar aparat negara di lapangan. Konflik antara dua institusi TNI dan Polri diketahui terjadi sejak Polri terpisah dari TNI setahun pasca reformasi. Egoisme masing-masing institusi pun disebut kian meningkat sehingga gampang memantik pertikaian. Pengamat kepolisian Alphonse